Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah literasi teknologi pertemuan keempat, kita akan membahas tentang dampak teknologi terhadap lingkungan gitu ya. Dan memang untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa masuk ke kelas karena ada kegiatan di luar kota untuk hari Senin Selasa gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk tugasnya akan dibahas kalau seandainya di kelas gitu ya. Nah, kalau untuk pembahasan materi bisa simak saja video ini ya. Tapi untuk tugas nanti kita akan langsung praktek di kelas. Nah, kita akan membahas tentang dampak teknologi terhadap lingkungan di sini, di mana uh, sebuah teknologi yang kita ketahui sebenarnya mempunyai dampak positif atau dampak negatif gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan atau mungkin juga penelitiannya kurang atau mungkin juga tidak memikirkan dampak-dampak yang lain, AMDAL dan segala macam gitu ya, maka teknologi itu bisa menjadi sebuah bencana. Tapi ketika kita memikirkan dengan matang gitu ya, terutama bagaimana menanggulangi efek samping dari teknologi itu sendiri gitu ya, maka teknologi itu bisa menjadi sebuah berkah gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga uh, berdampingan antara penggunaan teknologi dengan alam itu sendiri. Nah, dan dasarnya di sini, jadi dampak teknologi itu ya dibagi dua gitu ya. Ada yang memang secara positif dan memang ada yang secara negatif. Nah, di sini yang secara positif ini sebenarnya menciptakan solusi dari sebuah masalah lingkungan. Ya. Jadi yang tadi disebutkan teknologi itu bisa berbarengan dengan yang namanya alam di sini. Nah, contohnya seperti energi yang terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin gitu ya, atau mungkin juga tenaga air di sini. Ini mengurangi emisi gas, gas rumah kaca gitu ya. Dan memang teknologi ini juga membantu dalam pengolahan limbah sampai pemantauan lingkungan itu sendiri gitu. Nah, adapun teknologi juga memang mempunyai dampak negatif yang tadi gitu ya. Kalau memang dampak negatif itu tidak dipikirkan secara betul-betul gitu ya. Contohnya, ketika memproduksi suatu barang, suatu apapun gitu ya, lalu menghasilkan polusi, entah itu polusi udara, air, atau tanah gitu ya, atau memang eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Contohnya pembabatan hutan di sini gitu ya, atau seperti penambangan gitu, atau pengundulan hutan dan ketika si bahan tambangnya habis itu dibiarkan saja gitu ya, entah lubang-lubangnya, entah mungkin juga hutannya gitu yang dibiarkan gersang akhirnya menjadi sebuah gurun pasir di sini. Dan memang itu menjadi sebuah dampak negatif di sini. Nah, dampak positif pada lingkungan gitu ya. Jadi energi terbarukan itu merupakan dampak positif di mana eee, ketika kita menggunakan teknologi basisnya dari energi terbarukan seperti sinar matahari gitu ya atau tenaga angin, maka itu sudah mengurangi gas emisi rumah kaca gitu ya atau pemanasan secara global gitu. Nah, hal yang lainnya justru sebenarnya energi itu gratis kalau seandainya bisa tidak terlalu dikomersilkan di sini gitu ya. Dan pengolahan limbah di sini, ini sistem pengolahan limbah yang memang canggih sebenarnya bisa mendaur ulang gitu ya, sampai mengurangi pembuangan limbah itu sendiri ya, atau mengurangi atau mungkin juga menghilangkan pencemaran lingkungan ya, pencemaran polusi entah itu di air, di udara gitu. Nah, dan ada juga teknologi itu basic pada teknologi hijau atau green teknologi di sini, di mana seperti pembangunan hijau di lahan pertanian yang berkelanjutan gitu ya, tanpa eee, mengurangi atau mengganggu sumber pertanian di sini gitu ya. Nah, yang memang teknologi ini akan lebih efisien dan akan terus berkelanjutan gitu ya. Nah, lalu apa saja dampak teknologi terhadap lingkungan? Negatifnya itu apa saja? Contoh yang tadi disebutkan seperti polusi ya, polusi air, tanah, udara gitu ya. Itu mungkin sudah menjadi hal yang memang apa ya, hal yang memang menjadi sebuah masalah yang besar. Malahan ketika pertama kali ada revolusi industri di Inggris gitu ya, di salah satu kota di Inggris ada yang namanya disebut Black City di sini. Black City itu bukan uh, apa kotanya yang hitam gitu ya atau memang penduduknya yang kulit hitam bukan gitu ya. Tapi memang kota yang tersebut itu dipenuhi dengan polusi udara ya. Ya memang setiap hari itu penuh dengan polusi gitu ya. Nah, di sekarang gitu yang memang menjadi polusi udara di beberapa kota yang menjadi masalah itu seperti di Jakarta yang memang polusinya itu
dari beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara gitu ya kebanyakan gitu. Itu menghasilkan emisi karbon yang memang atau polusi udara di kota-kota besar yang sangat terdampak buruk ya. Atau mungkin juga seperti New Delhi gitu atau mungkin juga seperti di Shanghai Cina gitu. Dan itu menjadi sebuah masalah utama gitu ya, terutama dari bidang kesehatan di sini. Kalau dari sisi polusi udara. Nah, polusi air juga sama gitu. Kalau diibaratkan mungkin kalau zaman sekarang ketika Anda meminum air di sungai tidak akan seperti zaman dulu. Zaman sekarang minum air di sungai pasti akan mulas gitu ya. Zaman dulu minum mata air di sungai gitu ya, itu pasti aman gitu karena memang tidak terkontaminasi dengan polusi kimia segala macam gitu. Karena memang benar-benar asli gitu. Bisakah zaman sekarang ada sumber air yang seperti itu? Ada. Kalau seandainya Anda datang ke gunung yang memang jauh dari sumber perkotaan gitu ya, dan airnya itu benar-benar jernih gitu, aman dikonsumsi langsung. Nah, tapi kalau airnya di perkotaan atau di pemukiman justru yang banyak manusianya itu menjadikan apa ya? Menjadikan kalau bisa disebut menjadikan sebuah uh, polusinya, menjadikan sebuah perusakan dari alam di sini. Nah, lalu ada degradasi lingkungan di mana penggunaan bahan kimia, bahan industri gitu ya, ini mencemari tanah dan air gitu ya. Atau merusak ekosistem malahan atau mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, hal yang memang paling ditekankan di sini dari polusi tanah itu sebenarnya merusak unsur hara dari sebuah tanah itu tersendiri. Jadi ada sebuah penelitian yang memang kata ahli dari pertanian gitu ya, bahan-bahan kimia atau mungkin juga pupuk-pupuk kimia zaman sekarang gitu ya. Ada emang beberapa itu merusak unsur hara tanah yang tadinya subur menjadi gersang gitu ya. Nah, justru dengan pupuk-pupuk organik itu bisa menampilkan atau mengolah yang memang sekelas gurun pasir seperti di Cina gitu ya. Itu bisa menjadikan gurun pasir itu menjadi hijau kembali gitu ya. Tapi bukan dari dasar bahan kimia, bukan gitu ya. Tapi dengan bahan-bahan yang memang alami di sini. Atau seperti proyek hijau di Arab gitu ya. Itu juga sama. Di Cina sampai mereka membuat gurun pasir menjadi gurun hijau gitu ya. Itu dengan teknologi-teknologi alam yang memang secara alami ya. Entah itu mereka itu menanamkan benih-benih gitu ya atau rumput-rumput kering gitu ya menggunakan alat-alat berat atau menggunakan tetesan air yang terus-menerus atau memang ada juga proyek yang memang mereka di Cina itu menyebarkan kelinci jutaan di gurun pasir gitu ya. Akhirnya kelinci itu ketika menyebar gitu ya menggali tanah gitu untuk mengeburkan tanah, menyebarkan benih gitu ya. Dalam beberapa tahun gurun pasir itu menjadi hijau gitu ya. Karena memang dasarnya itu dari alami itu sendiri gitu. Nah, lalu eksploitasi sumber daya alam di sini sebenarnya kalau bisa disebutkan eksploitasi sumber daya alam yang memang berlebihan itu mengakibatkan penipisan sumber daya alam seperti entah itu minyak bumi, gas alam, mineral, pohon dan yang lainnya tanpa adanya reboisasi gitu. Dan akhirnya itu juga merusak alam gitu tanpa contohnya tidak memikirkan dampaknya atau seperti kebocoran kilang minyak gitu ya. Akhirnya banyak sekali burung atau mungkin juga ikan yang mati gitu ya, yang terkena minyak yang tidak bisa terbang lagi yang memang sudah aja mati gitu karena memang airnya itu terkontaminasi minyak di sini. Nah, dan peningkatan konsumsi energi di sini, teknologi yang semakin canggih otomatis energi yang memang dibutuhkan itu semakin besar. Dan ketika meningkatkan permintaan energi, lalu meningkatkan juga emisi karbonnya. Di lain sisi kalau kita terus-menerus seperti itu gitu ya, maka bumi itu akan semakin rusak gitu ya. Makanya memang dibutuhkan suatu grand teknologi di sini. Yang kita lihat contohnya meskipun memang kalau bisa disebutkan belum sampai menyelesaikan sumber masalahnya gitu ya. Tapi proses ke sana sudah ada. Contohnya seperti mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu salah satunya ya memang untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Ya meskipun mungkin listriknya kalau di negara kita sumbernya itu tetap saja dari batu bara gitu. Dan karbon-karbon juga gitu. Kecuali kalau di luar negeri gitu ya. Entah itu menggunakan angin, entah itu menggunakan sumber daya seperti panas bumi atau sinar matahari itu mungkin akan lebih efektif, efisien. Cuman sayangnya jadi gratis ya. Jadi tidak ada pengusaha yang dapat untung ya ketika jualan BBM atau jualan listrik di sini. Nah, tapi di lain sisi kalau secara alam justru akan semakin bagus, semakin seimbang di sini ya. Nah,
Lalu dampak degradasi lingkungan gitu ya, yang tadi merusak ekosistem atau air limbah atau memang mengurangi keanekaragaman hayati, ya betul gitu ya. Kalau kita tidak bisa apa ya, kalau kemarin kita bahas bagaimana budaya uh, semua budaya gitu ya, ada budaya negara barat yang bagus, ada yang jelek, ada yang budaya Indonesia yang bagus dan yang jelek gitu ya. Salah satu budaya bagus di Indonesia seperti budaya orang-orang Baduy, di mana mereka uh, yang namanya hidup itu memang benar-benar selaras dengan alam gitu ya. Nah, tanpa merusak alam, benar-benar jaga alamnya dijaga dan mereka mendapatkan berkah dari alam itu sendiri gitu. Nah, dan di sini gitu ya, keanekaragaman hayati mereka pelihara ya, tanpa eksploitasi berlebihan gitu. Ya kalau bisa disebutkan mungkin negara kita sudah sangat berlebihan sekali gitu ya. Ya kalau diibaratkan sekelas ikan mas yang memang di Indonesia itu dijadi bahan konsumsi gitu ya, di Australia menjadi hama dan mereka tidak mau makan ikan mas gitu ya. Mungkin saking kelaparannya di negara kita gitu, atau mungkin ikan mujair yang ada di negara Jepang gitu ya, yang memang sekarang menjadi hama invasif juga gitu ya. Di negara kita justru kalau ada ikan mujair itu bukan negara Jepang, kalau nggak salah Taiwan gitu ya. Itu menjadi sumber bahan makanan gitu ya. Dan memang kalau bisa disebutkan kita harus sadar gitu ya akan bagaimana mengelola alam di sini gitu. Dan agak sulit kalau belum ada sebuah solusi ya. Nah, terus meningkatkan konsumsi energi itu yang tadi emisi karbon gitu ya. Nah, lalu bagaimana perubahan teknologi pada perubahan iklim? Nah, peran teknologi pada perubahan iklim yang tadi emisi karbon, gas rumah kaca, akhirnya menyebabkan pemanasan global. Nah, solusinya sebenarnya mengurangi emisi karbon seperti ya penggunaan energi terbarukan ya seperti kincir angin atau mungkin juga sinar matahari. Itu tergantung pada letak geografisnya sebenarnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Di salah satu daerah kalau tanpa pembangkit listrik PLN gitu ya contohnya gitu ya. Kita bisa membuat sebuah pembangkit listrik tergantung daerahnya. Kalau daerahnya itu penuh air seperti di pegunungan, maka buat pembangkit listrik tenaga air. Tapi kalau daerah bersalju itu lebih cocok menggunakan kincir angin karena memang air akan beku gitu ya. Dan sinar matahari itu tidak akan mungkin muncul. Tapi kalau di gurun pasir gitu ya, maka lebih cocok itu antara menggunakan angin atau menggunakan sinar matahari gitu ya. Sebenarnya energi itu bisa terbarukan dan banyak gitu ya. Nah, atau energi panas bumi juga sama gitu, tanpa harus merusak lingkungan ya. Nah, meskipun memang kalau salah perhitungan tetap aja bisa merusak. Nah, lalu teknologi untuk meminimalisir perubahan iklim sebenarnya yang tadi penangkapan karbon di sini, di mana penangkapan karbon ini bertuju untuk menangkap emisi karbon oksida gitu ya. Sumber-sumber besar seperti pembangkit listrik, karbon batu bara gitu ya. Atau karbon oksida yang memang ketika tertangkap itu dapat disimpan di bawah tanah atau digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, energi terbarukan yang tadi seperti geotermal atau surya atau angin atau air itu sebenarnya bisa berkelanjutan daripada energi fosil seperti minyak bumi di sini ya. Dan inovasi teknologi semakin ke sini semakin terbarukan. Malahan di Jepang itu kalau bisa disebut zaman sekarang Jepang itu tidak terburu-buru membuat mobil listrik tidak. Mereka sedang membuat mobil hidrogen gitu ya atau HO2 atau bahan bakar air gitu. Nah, mereka bukan main buru-buru tapi main aman, main canggih gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau seandainya sebuah mobil berbasis pada hidrogen gitu ya, maka kemungkinan besar mungkin yang namanya emisi itu akan ditekan gitu di sana. Atau mungkin juga Jepang itu membuat sebuah mesin basisnya hidrogen, maka seperti mesin-mesin diesel, mesin-mesin bensin itu sudah hilang gitu ya. Dan akhirnya full semuanya ya menggunakan air gitu ya dan tidak menghasilkan sebuah emisi di sini. Mungkin akan hasilnya berupa uap air saja ya seperti kita menanak nasi gitu ya. Seperti mesin uap zaman dulu. Tapi kalau mesin uap zaman dulu ya tetap aja ketika turbin yang menggunakan uap, tapi ketika membakar menggunakan batu bara tetap ada emisinya. Nah, seperti di kereta api Harry Potter ya. Nah, lalu bagaimana energi terbarukan? Contohnya seperti tenaga surya ya, yang tadi disebutkan tenaga surya cocok di mana? Seperti di geografis gurun pasir ya, atau dataran rendah atau mungkin juga pantai di sini ya. Tenaga angin bisa di mana saja, hampir di mana saja kecuali tempat itu tidak apa ya,
eee, banyak anginnya gitu ya, entah itu di gurun pasir gitu ya, atau mungkin juga di tempat bersalju itu hampir cocok. Nah, sedangkan tenaga surya itu di tempat bersalju tidak cocok ya. Tenaga air cocoknya di tempat yang memang airnya banyak, deras gitu, seperti di pegunungan. Nah, potensi di energi terbarukan sebenarnya tidak cuma dari sisi minyak bumi atau bahan fosil saja, ya banyak sebenarnya sumber dayanya. Nah, cuman kita bagaimana memeranginya atau bukan memanfaatkan energi terbarukan tersebut gitu. Cuman memang nanti kita akan terhalang dengan yang namanya ya orang-orang yang memang punya kepentingan ya di bidang energi di sini. Yang memang keuntungannya dari sana gitu ya. Nah, itu tantangannya sebenarnya. Lalu teknologi dari konservasi air ya seperti destilasi ya atau irigasi cerdas. Nah, irigasi cerdas itu sering digunakan untuk pertanian cerdas atau bahkan di beberapa negara seperti di Cina menggunakan tetesan air untuk merubah seperti di negara Arab merubah gurun pasir menjadi gurun rumput ya padang rumput di sini gitu ya. Nah, dan teknologi destilasi air di sini sebenarnya memungkinkan air kotor atau air laut menjadi air yang memang air tawar di sini gitu ya. Dan itu menjadi solusi gitu ya, terutama untuk mengatasi kekurangan air di daerah yang kering atau daerah pesisir di sini. Nah, lalu dampak teknologi pada keanekaragaman hayati. Yang pertama ada dari sisi pertanian yang memang intensif di sini, di mana pertanian dengan menggunakan pupuk pestisida yang berlebihan itu bisa menyebabkan degradasi tanah yang tadi sampai pencemaran air dan ekosistem sampai spesies itu bisa hilang, bisa rusak, bisa musnah. Nah, lalu ada deforestasi gitu ya atau pembakaran hutan di sini, ya, pembukaan lahan perkebunan. Nah, ini bisa juga mengurangi keanekaragaman hayati tanpa adanya reboisasi atau penghijauan di sini gitu ya. Akhirnya menjadikan perubahan iklimnya. Nah, hal yang lain kehilangan habitat. Beberapa teknologi penebangan hutan atau pembangunan infrastruktur yang berlebihan gitu ya, itu mengurangi spesies ya, spesies hayati termasuk hewan dan yang lainnya gitu ya. Yang mungkin sudah terancam punah di sini ya. Dan hal yang lainnya yang disebut itu adalah spesies invasif yang tadi ya kayak ikan mas di Australia atau mungkin juga ikan mujair di Taiwan gitu. Atau kalau di Indonesia mungkin ikan aligator di sini. Itu spesies invasif gitu. Dan memang harus apa ya di dalam habitatnya gitu ya. Di mana teknologi transformasi ya kalau dulu itu mengenalkan spesies yang dari antar daerah gitu ya, ketika diterapkan di daerah yang berbeda akhirnya menjadi invasif gitu ya, akhirnya si ekosistemnya itu tidak seimbang gitu dan hal tersebut itu bisa merusak ya, termasuk keanekaragaman hayati atau bisa merusak lingkungan. Jadi kalau tidak bisa dibandingkan antara banyaknya ikan di Indonesia dengan banyaknya ikan di Amazon gitu ya, akhirnya ketika diterapkan di sini kebutuhan makan spesies invasif kayak aligator itu tidak bisa disesuaikan di sini. Akhirnya semua ikan habis ya dibabat gitu. Dan akhirnya tidak menyisakan ikan gitu ya di sungai-sungai di Indonesia. Nah, lalu teknologi untuk konservasi keanekaragaman hayati, contohnya seperti pemantauan habitat gitu di sini. Nah, untuk memantau populasi spesies atau konservasi itu sebenarnya penting. Nah, hal yang lainnya seperti sensor lingkungan seperti sensor lembab, suhu, kualitas air, kualitas udara, sebenarnya itu juga memudahkan kita mengatur atau bukan mengatur, memudahkan kita memantau gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi emisi karbon gitu ya dengan perilaku kita itu sendiri. Nah, lalu ada restorasi habitat. Bagaimana kita merestorasi habitat dengan menampilkan lahan-lahan gundul yang memang diperuntukkan untuk kita melakukan penghijauan di sana gitu ya. Nah, lalu bagaimana polusi dan teknologi di sini? Sebenarnya penyebab polusi seperti pabrik, kendaraan bermotor atau pembangkit listrik dan yang lainnya itu sebenarnya dasarnya dari teknologi juga. Nah, polusi udara seperti emisi karbon ya, atau kabut asap atau hujan asam malahan gitu ya atau efek rumah kaca juga sama gitu ya. Polusi air juga sama seperti limbah pabrik atau limbah domestik yang memang seperti mencemari lingkungan juga sama sampai polusi tanah. Bagaimana orang itu merusak zat hara tanah dengan terlalu banyak menggunakan zat-zat atau mungkin juga pupuk-pupuk kimia di sini.
Nah, akhirnya penyuap polusi dan teknologi menyebabkan kerusakan lingkungan gitu ya, menyebabkan banyaknya penyakit baru gitu ya, atau mungkin juga penurunan kesehatan manusia. Nah, lalu teknologi dalam pengolahan limbah, di mana limbah ini apakah bisa? Bisa sebenarnya, contohnya daur ulang sampah ya, di mana di beberapa negara malahan kekurangan sampah untuk pembangkit listrik tenaga sampah di sini untuk pembakaran gitu ya. Nah, memang sampahnya juga harus dipilah-pilih dulu gitu. Kalau di Jepang itu sampai beberapa jenis gitu ya, tidak cuma organik dan anorganik. Nah, daur ulang pengolahan sampah sampai sampah berbahaya juga itu dikelola. Bagaimana sampah rumah sakit harus seperti apa gitu ya. Itu dipilah-pilah. Nah, di Jepang itu yang tadi disebutkan, ya sampah itu dibagi-bagi dengan berbagai macam jenis. Ya, ada sampah organik gitu ya, atau sampah-sampah buangan dari bahan-bahan seperti buah atau mungkin juga sisa makanan gitu ya, yang memang bersifat organik. Terus ada sampah plastik, sampah kaca, sampah metal gitu ya, dan berbagai macam jenis sampah kertas atau yang lainnya itu dibagi-bagi lagi gitu ya. Akhirnya pengelolaan sampahnya itu bagus gitu ya. Nah, pengolahan sampah kota, sistem pengumpulan dan pemilahan sampah itu efisien di beberapa negara maju. Dan sampah itu sudah tidak menjadi apa ya? Sudah tidak menjadi sebuah masalah gitu. Contohnya di Singapura malahan sistem pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya untuk listrik itu digunakan. Nah, abunya itu dijadikan pulau gitu ya. Dan itu justru menjadi berkah sampah di sana gitu ya. Nah, lalu efisiensi energi teknologi di mana transportasi juga itu telah melahirkan contohnya kendaraan listrik atau mungkin juga kendaraan otonom yang memang mengurangi zat emisi karbon. Di bidang manufaktur yang memang lebih canggih juga gitu ya. Limbah-limbah itu bisa dikurangi dengan meningkatkan efisiensi atau penggunaan industri yang memang tidak berlebihan atau sumber dayanya basis energinya itu bukan dari fosil gitu ya. Dari rumah tangga juga sama. Contohnya rumah tangga menggunakan panel surya di sini ya. Atau sistem kontrol pintar di mana penghematan energi itu untuk mengurangi dampak lingkungan. Sampai pengembangan teknologi ya dengan inovatif yang dengan memikirkan berbagai macam hal dampak ya, negatif dan positifnya. Nah, teknologi hijau untuk bangunan berkelanjutan ada gitu ya. Contohnya seperti gedung ramah lingkungan gitu ya, di mana bangunan hijau ini mengutamakan efisiensi energi atau penggunaan material yang memang ramah lingkungan ya, atau arsitekturnya itu berkelanjutan seperti green arsitektur dan mengurangi konsumsi energi ya, terutama panel surya di sini gitu ya, untuk mengurangi bahan karbon. Nah, lalu bagaimana mobil listrik itu mengurangi emisi? Yang pertama, yang mengurangi apa gas buangan ya atau efek rumah kaca. Efisiensi energi juga lebih tinggi. Teknologi baterai juga akan terus dikembangkan di sini. Dan dukungan infrastruktur itu akan terus bertumbuh, terutama di beberapa negara maju. Itu hampir semuanya zero emisi gitu ya. Dengan sumber listriknya itu sudah green energy di sini. Kalau di Indonesia masih setengah-setengah karena memang masih banyak menggunakan bahan bakar batu bara ya untuk pembangkit listriknya. Nah, lalu dampak pertanian dari teknologi. Nah, dampak positifnya sebenarnya produksi pangan itu bisa semakin melimpah dengan menggunakan teknologi gitu ya. Nah, tanpa mengurangi deforestasi gitu ya atau pembangunan hutan di sini. Nah, lalu teknologi positifnya, pembangunan bioteknologi itu akan menghasilkan varietas tanaman yang memang lebih tahan hama, ya, tahan penyakit, dan dapat mengurangi penggunaan pestisida juga di sini gitu ya, atau herbisida gitu ya, yang memang nanti akan berdampak pada lingkungan. Nah, dampak negatifnya di pertanian yang tadi penggunaan pupuk kimia berlebihan itu akan mencemari lingkungan ya, entah tanah, entah air atau ekosistem. Nah, dampak negatif lain itu akan memunculkan kekhawatiran. Contohnya seperti potensi kontaminasi genetik pada tanaman atau gangguan ekosistem. Nah, lalu ada teknologi untuk pertanian yang memang berkelanjutan. Contohnya seperti sistem cerdas ya atau sensor tanah untuk memantau kelembaban tanah atau drone gitu ya untuk mempermudah seperti penyemprotan, pemantauan dan yang lainnya. Nah, lalu teknologi pemantauan lingkungan. Nah, ini untuk pemantauan kualitas udara hampir di setiap kota itu ada atau pemantauan kualitas air gitu ya. Itu juga ada. Sebenarnya pemantauan kualitas tanah juga ada sampai pemantauan keanekaragaman hayati. Nah, dengan adanya pemantauan sebenarnya kita bisa menentukan arah kebijakan gitu ya. Apakah akan dilakukan ya
terus-menerus atau mungkin juga dibuat solusi yang memang lebih efektif. Ya. Lalu di sini sistem informasi geografis untuk lingkungan. Nah, ini contohnya seperti pemetaan lingkungan atau pemetaan sumber daya atau mitigasi bencana. Ya. Ini sebenarnya salah satu dampak positif dari teknologi kalau digunakan dengan baik gitu ya. Nah, di mana pemetaan lingkungan untuk menentukan data spasial, vegetasi, daerah rawan bencana gitu ya. Atau ketika kita melihat sumber daya airnya di mana gitu ya, atau mitigasi bencana mana saja yang rawan dan tidak gitu. Nah, lalu ada penggunaan teknologi mengurangi penggunaan plastik. Contohnya bioplastik. Ya, bioplastik itu dari bahan organik ya, tapi dibuat seperti dari jagung, dari kentang atau dari serat yang lainnya, ditampilkan gitu ya, atau diganti ya, dibuat menjadi seolah-olah itu adalah plastik. Nah, ketika dibuang maka plastik itu akan terurai secara alami di sini. Nah, teknologi daur ulang juga sebenarnya memungkinkan pengolahan plastik kembali menjadi produk baru ya, yang memang itu bisa mengurangi dampak dari limbah plastik gitu ya. Nah, untuk menangani polusi laut juga sama gitu ya, penumpukan sampah di laut itu menjadi menjadi sebuah masalah juga gitu ya. Dan biodegradasi plastik itu dilakukan sampai ketika kita melihat penyu, melihat beberapa spesies gitu ya yang memang terjebak dari sampah plastik atau memakan sampah plastik, itu menjadi peringatan penting gitu ya, di mana persebaran itu bukan cuma di darat saja gitu ya, malahan sudah menyebar ke lautan di sini. Nah, teknologi penanganan limbah di industri di sini, jadi pengolahan limbah yang modern itu bisa memfiltrasi membran ya, atau ekoagulasi gitu ya, dan bioremediasi untuk digunakan pengolahan limbah industri yang berbahaya, dan bahan-bahan yang digunakan itu supaya menjadi bahan aman gitu ya, dan dapat didaur ulang. Nah, dan bisa meminimalisir limbah ya, seperti teknik daur ulang gitu ya. Lalu ada incinerasi di sini. Incinerasi ini adalah proses pembakaran limbah berbahaya dengan suhu tinggi ya, menghancurkan materi yang memang organik ya, nanti mengulangi volume limbah menjadi lebih kecil. Nah, pengolahan limbah berbahaya contohnya yang canggih ya, seperti menggunakan pengolahan limbah radioaktif juga sama gitu ya. Itu ditangani dengan bagaimana menangani limbah-limbah berbahaya seperti radioaktif itu sendiri. Gitu. Nah, lalu mengurangi energi, ya ini yang tadinya kayak seperti tenaga surya, angin, atau geothermal atau air. Nah, lalu ada pengolahan hutan dengan teknologi, contohnya seperti pemantauan satelit atau sensor data memantau hayati di hutan. Nah, teknologi mengurangi emisi karbon, itu contohnya apa saja? Yang tadinya bangunan atau energi terbarukan. Nah, lalu kita lihat studi kasus teknologi konservasi hutan. Ya. Nah, di sini teknologi ini berperan dalam upaya pelestarian dan konservasi hutan, di mana contoh penggunaan drone ya untuk monitoring deforestasi gitu ya, dan mendeteksi perubahan tutupan hutan ya, atau hutan-hutan gundul nanti dihijaukan kembali gitu ya, dengan aplikasi dan memetakan spesies langka yang ada di hutan tersebut. Nah, teknologi ini juga digunakan untuk meningkatkan pengolahan hutan seperti penanaman pohon secara efisien, pemantauan kesehatan hutan, sampai pencegahan kebakaran hutan. Ya. Nah, dan studi kasusnya konservasi hutan juga ini menjadi bagian penting di sini gitu ya. Nah, lalu teknologi dalam pengolahan air. Nah, pengolahan air yang tadinya seperti destilasi atau mungkin juga pengolahan limbah yang memang efektif, efisien, akhirnya ketika airnya dikembalikan lagi ke tanah itu sudah air yang memang jernih ya, yang sudah bagus. Jadi limbahnya itu sudah tidak ada. Nah, kebijakan lingkungan ya, sebenarnya peran kebijakan itu penting terutama dari sisi pemerintah atau dari sisi masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu sendiri ya. Karena memang kalau dari pemerintah yang sudah menentukan kebijakan gitu ya, ditentukan tegas, tapi tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat ya, atau sebuah solusi dari ke masyarakat, dan itu tidak akan jadi masalah gitu ya, tetap aja akan tetap jadi masalah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika melihat pembuangan sampah ke sungai gitu ya, tetap sungai dibersihkan, tapi akan tetap terjadi lagi, sungai akan kotor lagi karena tetap ada yang membuang sampah ke sungai. Kecuali
ada sebuah solusi, contohnya membuat sistem pembakaran sampah ya di rumah-rumah menggunakan sistem pembakaran sampah yang zero waste gitu ya, yang memang nanti hasilnya itu benar-benar menjadi abu yang jadi nol gitu, tidak tidak menghasilkan abu, tidak menghasilkan asap, tidak mengganggu tetangga gitu ya, menggunakan mesin-mesin tersebut gitu. Bahan bakarnya banyak sebenarnya, bisa menggunakan oli bekas, bisa menggunakan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kompor di sana memang sudah ada yang dipasarkan gitu untuk pembakaran sampah, atau di Indonesia sudah ada. Di Jepang malahan setiap rumah itu punya sistem pembakaran sendiri gitu ya, tanpa ketika dibakar itu tanpa mengganggu tetangga gitu ya, tanpa mengeluarkan polusi di sini. Dan akhirnya sampah itu sudah menjadi nol gitu, karena memang dibakar di sana. Yang lebih bagus lagi yang tadi disebutkan sistem pembakaran sampah ada tempatnya ya, dijadikan tempat pembangkit listrik tenaga sampah gitu untuk pembakarannya. Itu lebih bagus lagi gitu ya. Maka ketika orang mau membuang sampah ya, mereka akan berpikir dua kali karena memang sudah ada solusi. Malahan sekelas di Jerman saja gitu ya, anak kos yang kuliah di Jerman, mereka sampah itu dikumpulkan ya, bukan suatu hal yang jelek jadi seorang pemulung gitu. Jadi ketika anak kos itu ke Jerman ya, ya orang anak mahasiswa di Jerman gitu ya, mereka punya ATM sampah gitu. Dan ATM sampah itu ketika orang memasukkan sampah ke ATM sampah itu, akhirnya sampah itu menjadi uang langsung gitu ya, diuangkan gitu ya. Dan uang tersebut bisa beli berbagai macam barang ke swalayan. Malahan ada beberapa swalayan tidak ATM-nya tidak menghasilkan uang, tapi menghasilkan voucher belanja. Ya. Jadi kita masukkan sampahnya ke ATM tersebut, lalu voucher belanjanya muncul, harganya berapa, dan voucher tersebut bisa dibelikan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Dan itu salah satu solusi yang sangat pintar di beberapa negara maju. Nah, lalu ada insentif dari perusahaan di sini. Jadi pemerintah juga menyediakan insentif untuk perusahaan yang memang menggunakan teknologi hijau gitu ya. Dan itu contohnya seperti pengurangan pajak gitu ya, atau mungkin juga bisa mengurangi awal investasi gitu ya, atau mungkin juga menambah kepercayaan ya, menambahkan investasi atau menambahkan hal-hal yang lain yang positif untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia itu disiplin gitu ya, terutama dalam menjaga lingkungan di sini. Nah, justru sebaliknya kalau perusahaan tersebut tidak bisa menjaga lingkungan maka terkena sanksi gitu. Jadi ada reward and punishment di sini. Nah, lalu yang terakhir di sini, jadi dampak positif dari teknologi itu ada banyak sekali gitu ya. Bagaimana memudahkan kehidupan manusia. Tapi di sisi lain dampak teknologi untuk dampak negatif juga banyak ya, terutama dari sisi polusi ya, pencemaran limbah dan segala macam itu banyak. Tapi dari dampak negatif ini sebenarnya bisa kita memunculkan, bisa kita menanggulangi dampak negatif ini dengan memunculkan suatu inovasi yang memang berkelanjutan ya. Dengan inovasi-inovasi yang memang semakin ke sini manusia akan semakin berpikir supaya dampak-dampak negatif itu hilang, tidak ada gitu ya. Dan memang itu mendukung ya suatu teknologi berkelanjutan supaya orang manusia itu menjadi tetap lebih sehat, lebih bagus ya, kualitas hidupnya. Bukan cuma kemudahan dalam teknologi, tapi kualitas kesehatan juga akan lebih bagus dengan teknologi. Nah, hal-hal tersebut akan terus berlanjut gitu ya. Nah, baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.